Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qauluhu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Angku-angku, bapak-bapak, saudara-saudara sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya, yang telah menjadikan siang dan malam, memiliki aras yang tinggi lagi agung, memberi hidayah iman dan Islam kepada kita, telah mengizinkan kita melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, meninggalkan segala aktivitas dunia kita menuju rumah Allah ini. Tiada lain dan bukan kita harap ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tidak bosan-bosannya kita sampaikan buat arwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan qudwah hasanah, telah berhasil menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah di permukaan bumi ini. Sidang jemaah Jumat rahimakumullah, di awal tahun 2022 ini kembali kita mengambil pelajaran dari surat Al-'Ashr. Surat Al-'Ashr diturunkan di kota Mekah, berjumlah 3 ayat. Wahyu yang ke-13 diturunkan kepada Nabi. Sebagian ulama, surat Al-'Ashr ini disebabkan turunnya adalah kebiasaan orang Arab dulu setelah berdagang dari pagi sampai asar. Setelah itu kedai mereka tutup, ruko mereka tutup, dan sibuk menghitung uang. Yang rugi bingung, yang beruntung melamun. Kedua-duanya tidak bagus. Yang rugi dan untung, kedua-duanya juga tidak bagus di saat itu. Yang rugi bingung, yang beruntung melamun menghayal. Uang ini mau beli kuda, mau beli onta, mau beli Fortuner, Pajero gitu. Menghayal.
maka turunlah surat Al-Asr. Keutamaan surat Al-Asr menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, seandainya Allah tidak menurunkan surat-surat yang lain, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah dan sebagainya, hanya menurunkan surat Al-Asr untuk pelajaran dan peringatan bagi manusia, itu sudah cukup menurut Imam Syafi'i. Seandainya Allah tidak menurunkan surat yang lain, hanya surat Al-Asr untuk memberi pelajaran dan peringatan kepada manusia, itu sudah cukup. Maka para sahabat setiap mengadakan ijtima, setiap mengadakan perkumpulan, sebelum mereka berpisah, mereka melazimkan membaca surat Al-Asr. Surat ini dimulai dengan sumpah, ya. Allah bersumpah dengan makhluk, wasyamsi wal qamari wattini wazaitun wattur wal asri. Allah bersumpah dengan makhluk. Allah boleh bersumpah dengan makhluk, dan kita sebagai orang beriman menurut Umar bin Khattab tidak boleh bersumpah dengan makhluk. Demi kekayaanku, demi kendaraanku, demi jabatanku, tidak boleh. Harus bersumpah dengan kalimat billahi, tallahi, wallahi. Arti dari Al-Asr ini juga bervariasi. Ada yang mengatakan masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengatakan bahwa Al-Asr itu adalah waktu asar. Ada juga mengatakan bahwa Al-Asr itu adalah waktu yang diberikan Allah kepada manusia. Dan ada juga makna dari Al-Asr itu adalah perasan. Artinya apa? Bahwa waktu yang diberikan oleh Allah kepada manusia, kepada kita, harus diperas, barulah mendapatkan hasil. Tebu bulat panjang, kemudian ada air tebu, sari tebu murni, itu setelah diperas. Santan itu setelah diperas. Ada namanya jus mangga, jus wortel, jus portokal atau jeruk, itu setelah diperas. Maka manusia diberikan waktu oleh Allah dan tidak diperas. Maka ayat selanjutnya mengatakan manusia itu rugi. Sering saya sampaikan dalam pengajian, kalau di sini baru sekali diundang. Ada acara di RCTI, uang kaget dikasih 15 juta dengan waktu 15 menit. Tidak boleh membeli seluruhnya untuk beli emas, tetapi boleh beli emas, misalnya 2 gram. Boleh beli beras, boleh beli TV, boleh beli sepeda, beli kulkas, beli kipas angin, boleh. Yang jelas beli bervariasi sampai uang ini habis dalam waktu 15 menit. Kalau seandainya tidak habis, uang kembali kepada donatur. Coba kita perhatikan,
Ketika donatur memberikan uang 15 juta dengan waktu 15 menit, mulai dia berdiri saja. Dia tidak belanja, tidak pergi ke pasar, tidak pergi ke ruko, dan diam saja. Waktu habis 15 menit, apakah dia mendapatkan uang itu sebanyak 15 juta? Tidak. Rugi nggak dia dengan waktu 15 menit, dengan uang 15 juta tadi? Rugi, karena dia tidak peras waktu itu. Sidang jemaah rahimakumullah, itu yang dimaksud dengan al-as, diperas. Makanya Allah menerangkan setelah itu, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan merugi. Siapa yang dimaksud manusia di sini? Akil, balik, akil, orang yang sudah balik dan berakal. Anak-anak 5 tahun belum, Pak. 3 tahun tidak termasuk rugi. Tetapi dia sudah balik, berakal, dan tidak dia peras waktunya untuk beramal, untuk beriman, lafi khusrin. Lafi itu menunjukkan totalitas manusia. Seluruh manusia itu rugi dari ujung kaki sampai ke ujung rambut. Kok bisa, Ustaz? Allah memberikan kepada manusia kaki untuk berjalan, ada batas waktu. Allah memberikan tangan kepada manusia, ada batas waktu. Allah memberikan mulut kepada manusia, ada batas waktu. Mulut ini nanti tidak bisa berbicara. Allah memberi mata kepada manusia, ada batas waktu. Pada suatu saat mata tidak bisa melihat. Allah memberi telinga kepada manusia, ada batas waktu. Di satu saat telinga tidak bisa mendengar lagi. Ketika Allah berikan kaki bisa berjalan, tangan bisa mengambil, mulut bisa bicara, mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, dan tidak dia peras dan tidak dia pergunakan untuk perbuatan yang dari Allah, maka rugi. Kaki diberikan waktu oleh Allah bisa berjalan selama 60 tahun. Kaki dipergunakan berjalan tempat berjudi. Allah beri tangan bisa mengambil selama 60 tahun. Tangan dia pergunakan untuk mengambil hak orang, menandatangani bukan hak dia. Mata diberikan waktu oleh Allah 50 tahun, 65 tahun, tapi mata yang diberikan Allah tidak dia pergunakan untuk melihat kebesaran Allah. Telinga diberikan Allah bisa mendengar, dan ada batas waktu, tidak dia pergunakan mendengar ayat-ayat Allah, mendengar hadis-hadis Nabi, mendengar kebaikan-kebaikan. Justru dia mendengar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka rugi secara totalitas manusia itu, dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, dengan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas siapa yang tidak merugi? Yang tidak merugi illalladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang beriman. Orang kafir rugi, munafik rugi. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar, sesungguhnya orang munafik ditempatkan paling bawah dari api neraka. Rugi. Orang beramal tetapi ria, rugi, karena nanti dia meminta kepada Allah, ya Allah, mana amal solehku,
Mana amal salatku, amal puasaku, zakatku, wakafku? Kata Allah, kamu dulu beramal kan ingin dipuji oleh manusia, silakan minta. Tidak cukup beriman saja. Maka kata Allah dalam surat An-Nisa ayat 126 36, apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih. Hai orang-orang yang beriman, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa orang beriman kembali disuruh beriman oleh Allah? Karena imannya belum masuk ke dalam hati. Iman harus dibarengi dengan amal soleh. Artinya setiap perbuatan yang bersifat positif dan diridai Allah itu adalah amal soleh. Bahkan amal hati, Pak, berniat ke masjid, berniat untuk mendengarkan taklim, sudah beramal. Beriman sudah, beramal sudah, baru 50% kita dianggap beruntung. Belum beruntung, masih ada lagi. Apa itu? Watawasau bil haq, memberikan nasihat, memberikan wasiat. Wasiat ini sama dengan sebidang tanah yang subur, kemudian kita tanam biji yang bagus dan ada hasil yang kita harapkan. Pak, punya anak, punya cucu, apa kata kita kepada anak kita? Nah, Bapak berpesan kepada Nanda, belajarlah sungguh-sungguh, mudah-mudahan nanti menjadi orang. Nah, kuliahlah dengan sungguh-sungguh, mudah-mudahan nanti sukses. Kapan kita nikmati? Nanti, bukan sekarang. Maka rugi bapak, rugi mama yang tidak memberikan nasihat kepada anak dan tidak memberikan nasihat kepada ponakan. Bukan sekarang manfaatnya, nanti. Watawasau bisobri, menasihati dengan kesabaran. Kalau bapak tidak sabar menasihati anak, pasti anak tidak sukses. Ketika kata bapak, nak rajin belajar, sekali besok anak tidak belajar, lusa anak tidak belajar, apa kata bapak? Tak sarah, mau belajar mau tidak, enggak. Besok nasihati lagi, nah rajin-rajin belajar, mudah-mudahan seperti Ustadz Abdul Somad. Nah rajin-rajin belajar, mudah-mudahan nanti seperti Habibie. Nanti, bukan sekarang. Itu wasiat, Pak. Dan sabar artinya apa? Menahan nafsu untuk mendapatkan nilai yang positif. Kita tahan emosi kita, kita tahan nafsu kita. Yang jelas kita nasihati, dan ada nanti buah yang kita harapkan. Fakta biru ya ulil absar la'allakum turhamun.